saya ini sering keluar madi. Ya. Madi itu kalau misalnya bernafsu bergairah itu keluar, keluar cairan sedikit, itu namanya madi. Maka karena sering keluar itu, kemudian sahabat Ali ini bingung, nanti kayak apa sholatku, apakah harus mandi dan seterusnya. Maka beliau menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi, karena beliau malu ya untuk langsung bertanya kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, faqala tawaddo waghsil dzakarok. Cukup kamu mencuci kemaluannya, kemudian berwudulah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mandi itu tidak mengharuskan mandi wajib. Jadi masuk kategori hadas kecil, ya, hampir sama dengan kencing tadi. Makanya harus dicuci, dibersihkan, baru kemudian cukup berwudu saja. Kemudian berkaitan tentang istihadah. Nah, ini khusus untuk perempuan. Jadi tidak selamanya yang namanya darah itu selalu dikatakan haid. Nah, jadi ada yang namanya darah istihadah. Kalau kita tidak paham apa itu istihadah, khawatirnya itu dikira haid. Akhirnya kada sholat. Haid pulang haid padahal ternyata bukan gitu kan. Nah, ini bahayanya dia meninggalkan sholat dengan keyakinan itu haid padahal bukan. Nah, maka berkaitan dengan istihadah ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Igsilid dama anki wasoli." Sama kaitannya dengan, hampir sama dengan madi tadi. Maka istihadah ini cukup dicuci saja, dibersihkan saja, dan tidak perlu igsilid dam. Nah, berarti yang dicuci darahnya saja, bukan badannya. Nah, jadi nggak ada perintah mandi. Wasoli, kemudian ya sholatlah dalam artian setelah berwudu. Nah, jadi tidak ada kewajiban untuk mandi. Ini kaitannya dengan istihadah. Jadi tidak sama hukumnya dengan haid. Maka orang yang istihadah sholatnya tetap wajib. Jadi jangan sampai tertipu dengan istihadah, nanti dikira haid padahal bukan. Kemudian selanjutnya wa an Abi Sa'id annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'ana alaihi fa khala'an nasu nu'alahum falamma insarafa qala lima khalaqtu. Nah, jadi ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah sholat bersama para sahabatnya dengan memakai alas kaki, ya. Wallahu alam apakah itu sepatu atau sandal. Tapi tiba-tiba fahola'an alaihi. Nah, jadi di sini dijelaskan na'lain berarti sandal, ya, bukan sepatu. Kalau sepatu khidar. Nah, di sini tiba-tiba Rasulullah melepasnya. Nah, jadi awalnya dipakai sandal itu, kemudian di tengah-tengah sholat beliau melepas. Faqala an-nasu nu'alahu. Melihat itu kemudian sahabatnya lompatan juga. Nah, ini menunjukkan betapa sami'na wa ata'na. Para sahabat itu nggak perlu disuruh. Melihat Rasulullah bagaimana sudah langsung diumpati. Nah, kalau kita disuruh aja kadang nggak mau. Jadi ini melihat saja itu sudah diumpatinya.
padahal belum tentu juga disuruh misalnya. Nah, ini menunjukkan betapa taatnya para sahabat kepada Rasulullah. Kemudian falamma insorofa, maka kemudian setelah selesai sholat, Rasul melihat, kenapa jadi memacul berataannya sebenarnya gitu. Maka mereka mengatakan, qalu ra'ainaka kholata fa kholat. Kami melihat engkau melepas, ya sudah kamu lepaskan juga. Nah, jadi alasannya itu saja, sami'na wa ata'na. Bahkan bukan sami'na wa ata'na. Kalau sami'na itu kan artinya sudah disuruh. Karena sami'na mendengar. Karena berarti disuruh, dia mendengar langsung diupati. Ini mendengar aja belum sudah mengupati, lebih cepat lagi. Maka kata Rasulullah, inna Jibrilun atani fa akhbaroni anna bihima hubusan. Nah, kenapa Rasulullah melepas sandalnya di saat sholat itu? Ternyata Jibril mendatangi beliau. Jadi kalau Rasulullah sholat, itu yang mendatangi Jibril. Kalau kita yang sholat, yang datang setan. Mana kunci, mana dompet dan seterusnya. Nah, itu bedanya. Fa'akhbaroni anna bihima hubusan. Kenapa Jibril mendatangi Rasulullah ketika sholat? Ternyata di kedua sandalnya itu ada kotoran. Maka disitulah Rasulullah langsung secara spontan melepas kedua sandalnya. Nah, ini menunjukkan maksudnya adalah kalau ternyata sewaktu-waktu kita sholat kemudian mungkin ada terlihat kotoran, nah, mungkin di sajadah kita misalnya atau di kopiah kita misalnya, maka saat itu ya kita harus melepasnya. Karena sebagaimana yang dipraktekkan Rasulullah ketika dikabarkan oleh Jibril ada najis, ada kotoran pada sandalnya, langsung dilepas. Kemudian cukup kita melanjutkan sholat kita tanpa harus mengulang kembali. Kemudian selanjutnya Rasul melanjutkan, fa idza jaa ahadukumul masjid falyuqallib na'laihi wal yandur fihima. Nah, ini berkaitan karena di zaman itu masjid Rasulullah itu masih berupa padang pasir. Nah, maka mereka sholat dengan sandal, dengan sepatu nggak masalah. Tapi kata Rasulullah apa? Sebelum masuk masjid itu lihat dulu di belakang, balik dulu sandalnya. Nah, apakah ada kotoran atau tidak? Nah, kalau ada kotoran, kata Rasulullah, fal yamsahu bil ard, tsumma liyusolli fihima. Kalau ternyata ada kotoran, usapkan dulu ke tanah atau ke pasir. Nah, baru boleh sholat dengan sandal ataupun sepatu itu. Karena kalau apalagi sholat duhur di padang pasir, tanpa pakai sandal panas kaki kita. Makanya ya gak heran kalau di zaman Rasulullah banyak yang memakai sandal. Ya, saya pernah itu waktu di Mesir musim panas, ya, kurang lebih 37 derajat. Nah, itu kebetulan masjidnya sudah penuh. Jadi terpaksa di luar. Nah, di luar ini menggelar sajadah itu kadang masih kerasa panasnya itu di kaki itu. Makanya itu apalagi kalau langsung kan tanpa alas sama sekali, itu kayak dipanggang. Kemudian selanjutnya, jadi intinya hadis tadi adalah kalau sewaktu-waktu jatuh kotoran atau najis, maka kita lepas kopiah kita mungkin, atau misalnya pakai sorban, karena sorbannya misalnya kita lepas saja. Nah, itu
sudah kita boleh meneruskan sholat tanpa mengulang lagi. Kemudian selanjutnya wa amma taharatul makan alladzi yusalla fihi fali haditsin Abi Hurairah. Nah, jadi ini ada disampaikan beberapa hadis berkaitan dengan sucinya tempat. Ya, kalau tadi sucinya pakaian yang dipakai, yaitu termasuk sendal tadi. Nah, di sini tentang perintah mensucikan tempat yang akan dipakai sholat. Fali hadithi Abu Hurairah qala qama arabiyyun fabala fil masjid faqama ilaihin nas liyaqau bihi. Nah, jadi ada hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan ada orang Arab Badui, ya, orang Arab Badui itu yang dari kampung istilahnya, orang dari Arab dari kampung, kemudian tiba-tiba dia mengencingi masjid Nabawi kalau sekarang, Masjid Rasulullah. Nah, karena memang nggak berbentuk bangunan, gitu. Jadi wajar aja nggak tahu dia. Tapi sebenarnya itu sudah, ya para sahabat sudah tahu ini biasa wilayah yang dipakai itu yang mana. Gitu. Nah, tiba-tiba langsung dikencingi. Kemudian para sahabat ya ada yang emosi, gitu kan, ingin langsung menghentikannya, tapi kata Rasulullah sudah biarkan dulu. Nah, biar dia selesai buang hajatnya. Karena memang menurut medis, ya, setahu ulun itu kalau dihentikan mendadak gitu, ya, belum selesai kencing langsung itu malah berbahaya, jadi merusak atau mengganggu kesehatannya. Makanya Rasulullah biarkan saja dulu sampai selesai. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya bisa dikeroyok, bisa dimasa, ya, nanti tuduhannya macam-macam. Nah, di sini Rasulullah membuktikan betapa kelemahan lembutan beliau, ya, dalam menangani suatu masalah. Terlebih lagi kan orang Arab gunung, berarti dia nggak tahu, ya, orang-orang yang tidak tahu. Maka kemudian setelah selesai baru Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menyiram, ya. Da'uhu wa arihu ala baulihi sajalan au dhanuban min ma. Biarkan dulu, nanti kemudian setelah itu baru siramlah kencingnya itu dengan 1 ember air. Nah, jadi dengan diguyur 1 ember air tadi itu sudah diyakini mensucikan bekas kencing orang Arab kuno tadi. Kemudian kata Rasulullah, fa innama bu'ithum muyassirin walam tuba'atu mu'assirin. Karena kalian itu, kata Rasulullah, diperintah atau diutus untuk memberikan kemudahan. Nah, makanya tadi tidak tidak boleh dihentikan, kemudian tidak dipukuli dan seterusnya. Ya sudah, dibiarkan saja, dinasihati, mungkin baru kita dibersihkan. Nah, karena kata Rasulullah, kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan bukan mempersulit atau menyulitkan orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah satrul aurat. Jadi syarat yang keempat adalah menutup aurat. Di qauli ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, manusia, ambillah atau pakailah